Selamat datang kembali di channel TV Jadul. Kali ini saya mau melengkapi sequel terakhir dari film Ip Man. Disebut terakhir karena memang Ip Man 4-nya sudah diupload lebih dulu. Pada Ip Man 3, kita akan melihat keseruan aksi Ip Man melawan petarung-petarung top dan sekaligus menjawab misteri jumlah anaknya Ip Man. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Simak video ini sampai habis. Tapi sangat disarankan bagi Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah, selamat menyaksikan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Film diawali dengan info yang sangat penting. Film ini berlatar di Hong Kong tahun 1959. Ip Man dan anak bungsunya tinggal di sini, sedangkan anak sulungnya sedang belajar di Foshan, Tiongkok. Dan itulah alasan mengapa di film ini anaknya Ip Man cuma satu. Suatu pagi, ada seorang pemuda yang masuk menemui Ip Man. Ternyata dia adalah Bruce Lee. Dia sudah besar dan menagih janji Ip Man agar diajarkan Wing Chun. Kemudian, Ip Man pun mengetes kecepatan bela diri Bruce Lee. Ip Man cuma bilang, lumayan. Lalu, Ip Man pergi membuka pintu dan berdiam diri di depannya. Bruce Lee cukup kecewa dengan reaksi itu, tapi dia menerimanya dan pergi keluar. Di sebuah sekolahan, terlihat ada dua bocah yang sedang berkelahi. Yang baju putih namanya Yip Ching, sedangkan yang hijau namanya Cheng Fong. Tak lama dari itu, Bu Guru datang melerainya. Di kantor, Yip Ching diobati ibunya, sedangkan Cheng Fong diobati Bu Guru. Kemudian, Ip Man datang ke sekolah. Setelah tahu apa yang telah terjadi, Ip Man pun mengajak Cheng Fong makan malam di rumahnya. Mengingat ayah Cheng Fong biasanya terlambat menjemput karena harus narik beca. Di malam harinya, mereka makan dengan lahapnya. Seusai makan, ayah Cheng Fong, Cheng Tinci, datang menjemputnya. Kemudian, mereka berdua pun pulang dari rumahnya Ip Man. Keesokan harinya, Cheng Tinci sedang bertarung di tempat pergulatan ilegal. Lalu datanglah Mike Tyson alias Frank dengan istri dan anaknya. Menyadari kedatangannya, Sang, si panitia pun menghampiri Frank. Mereka kemudian membicarakan bisnis di kantornya. Frank mendesak Sang agar segera membereskan sekolahannya. Sekolahan mana yang dimaksud? Nanti akan terjelaskan sendiri seiring berjalannya film. Di lain tempat, Ip Man mendatangi restorannya Guru Tin. Saat Ip Man hendak foto bersama para guru kungfu, tiba-tiba saja sang istri menelpon. Ip Man mengangkatnya. Sang istri rupanya sudah sejam lebih menunggu Ip Man di kelas tari. Rupanya Ip Man lupa akan janjinya sendiri. Walhasil sang istri pun ngambek. Saat Ip Man menunggu Yip Chin pulang dari sekolah, Ip Man bertemu Cheng Tinci. Mereka ngobrol dan terungkap ternyata mereka sama-sama belajar Wing Chun dari guru yang sama, yaitu Chan Wah Sun. Cheng Tinci pun mengajak Ip Man untuk duel persahabatan di suatu hari nanti. Dengan agak canggung, Ip Man pun menyetujuinya. Saat Ip Man dan anaknya hendak pulang, Sang dan anak buahnya menuju ke sekolahan. Ip Man curiga pada gerak-gerik mereka. Setibanya di kantor sekolah, anak buahnya melakukan intimidasi hingga membuat para guru ketakutan. Sang ingin membeli sekolahan ini untuk keperluan real estate, tapi kepala sekolah menolaknya. Walhasil, Sang pun memaksa dan menyiksa Kepsek. Dan tiba-tiba saja, Ip Man datang menghajar mereka. Lalu, Ip Man pun menelpon polisi. Di lain tempat, Sang yang kesakitan menyuruh anak buahnya untuk menyegel pintu sekolah malam itu juga. Dan benar saja, di pagi harinya, para orang tua dan anaknya ramai menunggu di luar karena gerbangnya dirantai. Lalu, Bu Guru melapor pada Ip Man yang baru datang. Dan akhirnya, murid-murid Ip Man pun membuka gerbangnya. Dari kejauhan, anak buah Sang melihatnya dan berlalu pergi. Karena takut mereka kembali, maka Ip Man dan muridnya pun memutuskan untuk menjaga sekolahan hingga malam hari. Dan tiba-tiba saja anak buah Sang datang menyerbu. Ip Man menghajar gerombolan ini dengan sangat rapi. Sementara itu, kepala sekolah diculik dan dibawa pergi. Melihat adanya penculikan, Cheng Tinci pun bergegas menghajar para preman ini. Seusai mengusir preman, Ip Man melihat Cheng Tinci yang mau pergi. Ip Man pun menghampirinya dan berterima kasih padanya. Cheng Tinci memuji Wing Chun Ip Man dan berlalu pergi. Suatu hari, saat sedang beraktivitas, istri Ip mengalami nyeri di perutnya. Lalu, dia memutuskan untuk membeli obat herbal. Di tempat lain, Ip Man yang sedang berjaga sekolah kedatangan Guru Tin. Guru Tin menyesalkan tindakan vandalis mantan muridnya itu, Sang. Lalu, dia bergegas ke tempatnya Sang untuk memarahinya. Guru Yip pun mengikutinya. Saat bertemu, Guru Tin marah dan menampar Sang. Tak terima, Sang pun mencoba menusuk Guru Tin. Beruntung, Ip Man melumpuhkannya. Tapi, anak buah Sang pun keluar dan mengepung mereka.
Di saat genting-gentingnya, Bob datang dan mengancam Sang. Usai kejadian itu, Ip Man, guru Tin, dan Bob berunding soal kasus sekolahan ini. Ip Man mendesak Bob untuk mengambil langkah tegas mengingat dia polisi. Tapi Bob tak mampu karena atasannya sudah disuap oleh bosnya Sang, yaitu Frank alias McTesson. Di suatu pagi, istri Ip memutuskan untuk periksa ke dokter terkait nyeri di perutnya itu. Dokter mendiagnosis istri Ip terserang kanker. Istri Ip kaget dan pulang dengan sangat terpukul. Saat jalan pulang, istri Ip melihat Ip Man disanjung-sanjung oleh ibu-ibu sekolahan. Di lain lokasi, Cheng Tinci yang memenangkan pertarungan diminta Sang untuk menghajar ahli kungfu. Kebetulan, Cheng Tinci memang lagi butuh uang, dia pun menyanggupinya. Dan datanglah Cheng Tinci ke TKP. Ternyata, dia diminta untuk menghajar Guru Tin. Guru Tin sempat melawan, tapi Cheng Tinci terlalu jago. Walhasil, tangan Guru Tin pun patah. Saat Ip Man hendak pergi jaga sekolah lagi, sang istri bertanya padanya, kapan bisa makan bersama lagi? Guru Ip bilang, tak akan lama lagi. Ketika istri Ip ingin menceritakan diagnosis kanker itu, tiba-tiba saja ada telepon masuk. Guru Ip mengangkatnya. Ternyata itu dari rumah sakit yang merawat Guru Tin. Maka bergegaslah Ip Man ke rumah sakit itu. Sementara itu, Sang pergi ke sekolahan dan menculik anak-anak SD tanpa hambatan. Dia ingin pihak sekolah membawa Pak Kepsek ke tempatnya. Jika ingin, anak-anak ini dilepaskan. Usai menjenguk Guru Tin, Ip Man kembali ke sekolah. Bu guru mengabarkan bahwa Sang menculik anak-anak termasuk Ip Chin anaknya. Lalu bersegeralah Ip Man ke tempatnya Sang sambil membawa bambu. Di sana Ip Chin menangis, lalu Ip Man menyuruhnya untuk jangan takut. Mengetahui bahwa itu anak Ip Man, Sang pun menyanderanya dan meminta Ip Man untuk berlutut dan bersujud padanya. Tak punya banyak pilihan, Ip Man pun menurutinya. Di waktu yang sama, Cheng Tinci datang untuk menjemput anaknya. Sang melepaskannya dan mereka pun pulang. Kemudian, Sang menyuruh anak buahnya untuk menghajar Ip Man. Ip Man pun menghadapinya. Sementara itu, Cheng Tinci balik lagi. Dia menghajar Sang karena ingin membebaskan anak-anak sekolahan ini. Lalu, Sang kabur sambil membawa Ip Chin. Ip Man pun mengejarnya. Ip Chin lolos setelah menggigit tangannya Sang. Dia pun kabur naik ke atas. Dan disusul Ip Man. Tak lama kemudian, polisi datang. Sang sempat meloloskan diri. Polisi mengamankan TKP. Lalu reporter memotret kejadian itu. Setibanya di rumah, istri Ip yang cemas memeluk anaknya sambil menangis. Lalu sang istri menampar Ip Man. Sambil memeluk, Ip Man pun meminta maaf padanya. Di saat inilah sang istri mengungkapkan juga bahwa dia terkena kanker. Ip Man dan istri berkonsultasi dengan dokter. Dokter bilang hanya bisa memberikannya obat karena sel kankernya sudah menyebar sangat luas. Mungkin waktu hidup istri Ip hanya tinggal 6 bulan lagi. Mereka berdua pun menjalani aktivitas dengan rasa cemas yang begitu dalam. Di tempat lain, Frank kedatangan kepala polisi. Kepala polisi sudah tidak bisa lagi membantu Frank karena penculikan anak yang kemarin itu adalah tindakan yang sudah kelewatan. Frank pun menemui Sang di bawah yang tengah berlatih dengan petarung Muay Thai. Frank marah sambil meninju samsak tangan yang dipegang oleh Sang. Sang bilang ini semua salah Ip Man. Lalu Frank pun menyuruh si Muay Thai ini untuk menghabisi Ip Man. Ip Man mengantarkan istri berobat alternatif. Sepulang dari sana, saat masuk lift, tiba-tiba saja si Muay Thai masuk juga. Langsung saja si Muay Thai menyerang Ip Man. Ip Man mencoba mengendalikan serangannya. Lalu Ip Man pun meladeninya di luar lift. Sang istri mengkhawatirkan Ip Man. Mereka berdua bertarung sambil menuruni anak tangga. Usai menaklukkan si Muay Thai, Ip Man dan istri pun pulang sambil berpegangan tangan. Sesudah itu, Bob bilang bahwa kondisi sudah aman, tapi bosnya Sang, Frank, ingin menemui Ip Man secara empat mata. Ip Man pun pergi menemui Frank. Di sana, Frank terlihat sedang meninju speedball. Lalu, Frank menantang petarung terbaik Wing Chun ini untuk adu tinju dengannya. Jika Ip Man bisa bertahan selama 3 menit melawannya, maka Frank takkan mengusik sekolahan lagi. Dan pergelutan pun dimulai. Frank punya power yang sangat luar biasa. Ip Man sangat kewalahan dengan itu. Setelah Ip Man terpental, Ip Man menyerang secara masif. Frank pun membalasnya, tapi Ip Man menahannya dengan sikut. Pertarungan pun usai saat bel berbunyi, di mana Frank hampir meninju kepala Ip Man, sementara Ip Man hampir menendang suku cadangnya Frank. Akhirnya Ip Man pun berlalu pergi. Di tempat lain, Cheng Tinci baru saja menyewa tempat kosong untuk membuka perguruan Wing Chun. Kebetulan si penyewa juga suka Wing Chun. Dia ngefans banget sama Ip Man. Dia pun memberinya koran yang di dalamnya ada foto Ip Man.
Di lain waktu, Cheng Tinci pergi ke restoran Guru Tin dan menemui reporter. Dia meminta si reporter menulis tentang Wing Chun dan dirinya di koran. Tapi si reporter menolaknya, karena meragukan kemampuannya Cheng Tinci. Melihat ada guru kungfu, Cheng Tinci pun menantang guru itu. Tentu saja, si reporter pun memotretnya. Cheng Tinci dengan mudahnya mengalahkan guru itu. Walhasil, Cheng Tinci mulai terkenal. Banyak sudah guru-guru kungfu yang dia kalahkan. Hingga pada akhirnya, di depan para reporter, Cheng Tinci resmi menantang Yip Man. Dia menganggap Wing Chun Yip Man tidak asli dan tak pantas jadi wakil Wing Chun. Saat sedang menemani istri berobat, Yip Man membaca berita tantangan itu. Sang istri juga meliriknya. Tiba-tiba, Yip Man membalik lembaran baru. Seolah tak peduli dengan tantangan itu, Yip Man lebih memilih untuk senantiasa menemani sang istri. Hingga pada suatu hari, Yip Man pergi ke kelas tari untuk kursus. Ternyata pelatihnya adalah Bruce Lee. Bruce Lee mau mengajarinya asalkan dia diangkat menjadi murid Wing Chun-nya. Rupanya selama ini Bruce Lee salah paham. Yip Man tak pernah menolak Bruce Lee. Waktu itu dia cuma sedang membuka pintu, tapi Bruce Lee malah berlalu pergi. Mendengar itu, Bruce Lee pun tersenyum. Akhirnya, hari pembuktian Wing Chun itu datang juga. Cheng Tinci dan para guru yang sudah dikalahkannya menunggu kedatangan Yip Man demi menjawab tantangan itu. Di waktu yang sama, Yip Man sedang menari bersama istrinya dengan perasaan riang gembira. Karena tak kunjung datang, maka juri pun mendaulat Cheng Tinci sebagai guru besar Wing Chun. Saat sedang asik menari, tiba-tiba saja sang istri jatuh pingsan. Dokter bilang bahwa istrinya harus dirawat karena kondisinya kian memburuk. Dengan setia, Yip Man pun menemani hari-hari istrinya di rumah sakit. Suatu ketika, sang istri menulis surat dan menyuruh Yip Chin memberikannya pada ayahnya Cheng Fong, yaitu Cheng Tinci. Suatu hari, seusai Yip Man menyuapi sup kodok, istrinya bilang bahwa dia ingin sekali berfoto bersama Yip Man. Yip Man pun menyanggupinya. Di suatu sore, sang istri meminta Yip Man menerima tantangan Cheng Tinci, karena dia sudah membuat tanggal baru untuk melawan Cheng Tinci. Istri Yip juga meminta Yip Man untuk berlatih lagi, karena dia rindu dengan suara-suara kayu terpukul itu. Akhirnya, malam pertandingan itu datang juga. Sang istri menemani dan menunggu Yip Man di lobi. Lalu kemudian, pertarungan sengit pun dimulai. Laga dibuka dengan menggunakan tongkat. Keduanya sama-sama mahir menggunakannya. Lalu, laga berlanjut lagi. Kali ini menggunakan pisau ganda. Mereka juga sama-sama ahli. Dan yang terakhir, mereka bertarung dengan tangan kosong. Pertarungan berlangsung sangat sengit. Pertarungan berakhir saat Cheng Tinci mencolok mata Yip Man. Yip Man pun terus menghindar sampai akhirnya Yip Man memukul perut Cheng Tinci dengan pukulan 1 inci. Walhasil, Cheng Tinci pun kalah. Dia kemudian mematahkan pelang bertuliskan guru besar Wing Chun dan mengaku kalah. Yip Man bilang itu tidaklah penting. Yang penting adalah cinta dari orang-orang di sisimu. Ya, itulah tadi rangkuman film Ip Man 3 yang sekaligus melengkapi keempat film Ip Man-nya Donnie Yen. Setelah ini, yang enak bahas film apa ya? Coba kasih saran di bawah, kalau bisa kasih juga alasannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye!